Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Dan tentunya buat Anda yang setia mendengarkan cahaya kehidupan, tambah hari harus semakin pintar, semakin cerdas. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Januari 2022. Saya membuat audio ini jam 22 lewat 26 menit. Hampir jam setengah 11, jam 11 malam gitu ya. Saya membuat audio ini di kamar. Kebetulan anak sama istri saya ada di kamar sebelah, di kamar anak-anak. Mereka lagi ngerumpi tuh di sana gitu ya, mereka lagi membahas sesuatu, sehingga saya menyempatkan diri untuk membuat audio ini di kamar sendirian. Hari ini hari Selasa. Tadi saya tadi pagi seperti biasa olahraga, kemudian main sama Ami sama Ira. Tadi Ami Ira ngajak berenang di kompleks gitu ya, di perumahan saya ada pemenangnya, sehingga tadi Ami dan Ira ngajak untuk berenang dan sampai cukup berapa lama tadi ya, hampir 1,5 jaman, sampai jam 9:30 gitu ya. Kemudian setelah itu saya ada Zoom, tapi Zoomnya tadi urusan kantor, ada workshop tentang perangkat telekomunikasi, perangkat antena, dan saya harus mengikuti karena memang sudah dijadwal. Itu artinya tidak ada yang bentrok, dan memang di seminggu awal tahun baru ini saya mengosongkan jadwal untuk kelas MC-nya. Workshop tadi nggak lama sih, cuma 3 jam. Yang saya dengarkan itu 1,5 jam. Selain itu ya udah, saya partisipan saja. Yang penting nanti materinya bisa di-download dan bisa dibuat saya dalam bekerja di kantor. Kemudian tadi anak saya masih libur juga sekolahnya, masih belum aktif. Kemudian tadi siang tidur siang. Tidur siang itu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa sebetulnya, sesuatu yang enak gitu ya. Karena kalau saya ada aktivitas, saya ada kelas AMC, tentu saya tidak bisa tidur siang lama, paling juga hanya 10 menit gitu ya, di antara break sholat, makan, tidur sebentar. Atau ketika di kantor saya juga biasanya menyempatkan diri untuk tidur sebentar 10 menit, tapi tadi tidur siangnya cukup lama, sampai jam berapa ya, tadi jam 2-an, sampai jam 4 baru bangun. Kemudian ketika tadi bangun, saya setelah sholat asar kemudian mandi, tiba-tiba saya dapat telepon gitu ya. Tiba-tiba saya dapat telepon dari nomor kantor gitu ya, nomor kantor Jakarta, yang dia bilang bahwa ada bonus prestasi yang baru ditransfer ke rekening saya. Ini sesuatu yang ajaib ya, buat saya ajaib gitu ya. Artinya ketika bangun tidur kemudian dapat transferan. Kadang sebagian orang berpikir seperti ini, iya Mas Firman kan banyak aktivitasnya, bekerja di A, di B dan sebagainya. Kalau saya kan tidak. Anda bisa perhatikan, di saat waktu yang sama, apakah semua teman saya dapat? Apakah semua yang selevel saya yang dapat bonusnya? Tentu tidak. Hanya orang-orang tertentu. Berarti meskipun saya ada di banyak aktivitas, ada di banyak pekerjaan, kemudian dapat transferan, itu bukan suatu yang semua orang bisa juga. Apalagi saya tadi bangun tidur kemudian dapat uangnya. Keajaiban-keajaiban seperti itu menjadi hal yang biasa memang kalau kita sudah menemukan pola dari keajaiban tersebut. Kalau Anda mau menyadari bahwa semua yang ada di semesta ini, yang ada di alam semesta ini, pasti ada pola-polanya, pasti ada hukumnya. Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan ukuran-ukuran yang tepat. Anda bisa lihat matahari bergerak gitu ya, dari terbitnya dari, bukan matahari yang bergerak ya, jadi matahari terlihat terbit dari timur, tenggelam di barat, bumi
berputar gitu ya, kemudian hujan, ada angin, ada proses tumbuhan tumbuh, eh, ada namanya apa, oksidasi, kemudian fotosintesis dan semuanya. Itu adalah aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita, kebaikan manusia. Coba saja kok Tuhan tidak ngasih aturan bagaimana pohon itu tumbuh, bagaimana manusia itu tumbuh. Jadi kacau ini semesta. Tapi Tuhan sudah maha baik memberikan pola, memberikan aturan ke dalam diri kita, ke dalam lingkungan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita teratur sebetulnya. Hidup kita itu termanajemen. Hidup kita bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Coba kalau satu hari itu siang saja atau mungkin malam saja, ya tidak balance ya, tapi ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas gitu ya, kemudian ada air, ada tanah, dan banyak hal lainnya. Kalau Anda mau merenung ini, Anda pasti hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada celah untuk mengeluh, tidak ada tidak ada waktu untuk kita ngomel-ngomel atau marah-marah sama Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah maha baik. Makanya saya pernah buat di catatan sebelumnya, saya kadang gemes ketika ada orang mengatakan Tuhan yang ngasih hukuman, Tuhan yang ngasih azab. Apalagi nih, banyak sinetron-sinetron yang isinya azab. Azab ilahi lah, kemudian yang kuburannya sambar petir lah, kemudian keranda mayatnya jatuh terbang, lalu ketabrak mobil. Mengatakan itu sebuah hukuman, sebuah azab yang nakut-nakutin sebetulnya. Jadi membuat orang punya persepsi yang jelek ke Tuhannya tanpa disadari. Tanpa disadari. Mungkin Anda tidak merasa saya punya prasangka buruk sama Tuhan. Iya, tapi ketika Anda mengatakan ini hukuman dari Tuhan, ini saya kena azab, Anda sedang berprasangka jelek ke Tuhannya. Padahal Tuhan sudah maha baik. Anda coba cek saja sekitar Anda, cek tubuh Anda, gigi Anda tumbuh, kuku Anda tumbuh, jantung Anda berdetak dengan teratur, darah Anda mengalir, hidung Anda masuk udaranya, keluar udah dari situ juga. Sebuah sistem yang maha canggih, sistem yang sangat hebat, sistem yang luar biasa, yang kalau bukan Tuhan tidak akan bisa buat seperti itu. Sama juga dengan pikiran kita. Tuhan sudah menciptakan pikiran Anda, pikiran saya, pikiran kita semua untuk Anda gunakan dengan hukum-hukum, dengan aturan yang sudah ada. Nah, pola-pola itu yang memang harus dipelajari. Makanya ada sekolah kimia, ada sekolah fisika, sekolah biologi, itu mempelajari pola-pola yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Ada ilmu kedokteran, pola sistem tubuhnya. Sama juga dengan ilmu AMC, itu adalah pola untuk bagaimana Anda mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ketika sudah tahu polanya, sudah tahu aturannya, sudah tahu hukumnya, tentu menjadi mudah untuk memaksimalkan pikiran Anda, mudah untuk menggunakan pikiran Anda dengan benar. Kenapa harus digunakan? Dikasih sama Tuhan, dikasih kepala, dikasih otak, dikasih pikiran, tentu harus digunakan. Faktanya banyak orang jarang menggunakan pikirannya. Bahkan ada sebuah jokes yang mengatakan otak orang kebanyakan itu mahal. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai, masih disegel rapi. Ini sebuah jokes saja ya, sebuah humor bahwa ketika otaknya nggak pernah dipakai, nggak pernah dipakai berpikir, nanti ketika meninggal harganya mahal, masih original soalnya. Nah, seperti ini itu suatu yang salah. Itu namanya Anda tidak bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Sudah dikasih pikiran, harusnya digunakan dengan benar. Sadari ini, renungkan, dan selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.